Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Qiye. Keluarkan. Li Qiye meliriknya sekilas lalu berkata, 8 leluhur itu saling bertukar pandangan sebelum berteriak. Berdengung. Gelombang cahaya memancar dari tubuh mereka. Kekuatan mereka tidak menyisakan ruang untuk keraguan. Namun, mereka tetap menganggap serius proses pembukaan segel ini. Buka, mereka berteriak serempak sebelum membentuk mudra. Ledakan, peti harta karun itu menjadi cemerlang. Rune muncul dalam cahaya, rune ini membentuk segel peti harta karun itu. Mereka kemudian meletakkan tangan mereka di dada. Rune-rune itu mulai berputar dan berputar, menyatu membentuk sebuah karakter. Krak, suara seperti kunci terbuka terdengar dan peti itu terbuka. Benda di dalamnya masih tidak terlihat. Seberkas cahaya abadi mulai terlihat. Meski samar, cahaya itu sepertinya berasal dari zaman kuno. Hancurnya waktu tidak dapat menghancurkannya. 8 leluhur membentuk mudra lain dan menciptakan bunga teratai. Bunga itu mulai mengangkat benda di dalamnya. Mereka tidak berani menyentuhnya dengan tangan mereka. Jadi, benda di dalamnya ternyata adalah sebuah kotak kecil, panjang dan sempit. Kotak itu terbuat dari logam yang sangat kuat dan tampak cukup tua. Sepotong logam saja sudah sangat berharga. Lebih banyak rune penyegel terukir di permukaannya. Rune-rune itu tampak seperti rantai tebal yang mengikat kotak itu. Selain itu, banyak jimat kuno yang berasal dari penguasa surgawi yang kuat juga melekat. Jimat-jimat itu hampir menutupi kotaknya, hampir seperti lapisan pakaian. Kotak itu sendiri sudah cukup kuat. Sekarang, rune dan jimat menambah perlindungan. Sayangnya, ini tidak cukup untuk menyegel benda itu sepenuhnya. Beberapa cahaya abadi masih bocor. Cahayanya redup dan hampir padam. Meski demikian, mereka masih memancarkan perasaan yang luar biasa. Para penonton merasakan bahwa di dalamnya terkandung kekuatan yang tak terbayangkan, sesuatu yang tak terkalahkan bagi seorang naga sejati dalam legenda. Li Qiye benar-benar bangkit dari tempat duduknya. Matanya menyipit dan menjadi cerah. Apa yang ada di sana? Yang Ling dapat mengatakan bahwa benda di dalam kotak itu benar-benar luar biasa. Kekuatannya sangat nyata. Kami tidak tahu. Leluhur pertama Xiong tersenyum tipis, para leluhur langsung menyegelnya dan tidak ada seorang pun yang melihatnya. Mereka mengatakan bahwa itu adalah kocokan abadi. Kau benar-benar tidak mengeluarkannya untuk dilihat. Tanya Yang Ling. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Sang leluhur menggelengkan kepalanya. Pertama, pastikan apakah kita bisa membukanya, benda di dalamnya terlalu menakutkan. Tangan kita mungkin tidak bisa menahan kontak langsung. Hanya bencana yang akan datang. Namun, dia tidak dapat menyelesaikannya karena Li Qiye memegang kotak itu dengan tangan kosong. Dia tidak mempersiapkan formasi pertahanan atau metode pemisahan. Ingat, 8 leluhur tidak berani mengambil kotak itu karena kekuatan yang ada di dalamnya. Mereka perlu menggunakan teknik khusus untuk memindahkannya. Li Qiye tidak mempermasalahkan hal-hal seperti itu. Dia tampak tidak takut dengan kekuatan ini. Para leluhur itu tercengang tak percaya dan saling menatap dengan linglung. Li Qiye tidak membuka kotak itu. Ia menghiasi dirinya dengan kelembutan, membiarkan cahaya abadi menyentuh tangannya. Ia memejamkan mata dan meluangkan waktu untuk merasakannya. Ia pun tenggelam dalam proses ini. Pada titik ini, ia tahu apa yang ada di dalamnya tanpa perlu membuka kotak itu. Sementara itu, para leluhur berkeringat untuknya. Mereka juga takut bahwa sesuatu yang tidak diharapkan akan terjadi. Sayangnya, cahaya abadi itu bermain dengan baik. Li Qiye tidak mengalami kemunduran negatif apapun. Para leluhur menghela napas lega dan menjadi sangat gembira. Ini membuktikan bahwa Li Qiye mampu. Masih ada kesempatan bagi klan mereka untuk bangkit kembali. Aku menginginkan benda ini. Li Qiye membungkus kotak itu dan menyimpannya tanpa perlu izin dari para leluhur. Yang Ling yang penasaran ingin sekali melihat barang di dalamnya. Sayangnya, Li Qiye cepat-cepat menyimpannya. Baiklah, Tuan Muda, bagaimana dengan masalah kita? Leluhur pertama kali bertanya pada Li Qiye. Karena aku telah mengambil barangmu, aku akan membantumu. Li Qiye berkata dengan datar sebelum menatap mereka, kalian seharusnya memiliki 8 pilar naga emas. Pilar naga emas. Para leluhur bingung.
Kita punya sesuatu seperti itu. Seorang leluhur manusia. Mereka tidak punya kesan apapun tentang pilar-pilar ini. Nenek moyangmu benar-benar idiot. Dia memperoleh tanah yang luas ini tetapi tidak meluangkan waktu untuk mempelajarinya, tidak heran mengapa tanah itu tenggelam. Kata Li Qiye. Para leluhur tidak berani membantah. Mereka berdiskusi satu sama lain sebelum memerintahkan manajer untuk memeriksa. Ya, kami melakukannya. Leluhur pertama kali tersenyum setelah manajer itu kembali dan memberitahu mereka, kami menggunakannya untuk mendukung kuil tua. Hancurkan, bawa mereka ke sini. Li Qiye berkata dengan santai. Apa? Para leluhur tercengang. Menghancurkan kuil klan mereka. Ini tidak baik karena leluhur merekalah yang membangunnya. Jangan bodoh sekali menggunakan pilar-pilar ini sebagai penyangga. Hanya orang bodoh yang akan melakukannya. Li Qiye sama sekali tidak menahan diri. Para leluhur menjadi malu setelah mendengar ini. Karena kuil itu dibangun oleh leluhur mereka, Li Qiye dijuluki seorang idiot. Sayangnya, mereka tidak bisa membalas dendam terhadap Li Qiye saat ini. Bahkan, mereka tidak tahu bahwa meskipun leluhur mereka ada di sekitar, dia tidak akan berani mengeluarkan sepatah kata pun setelah dicap idiot oleh Li Qiye. Setelah melalui pertimbangan yang panjang, para leluhur akhirnya mengambil keputusan. Salah satu dari mereka berkata, lakukan saja, hanya itu yang bisa kami lakukan. Mereka tidak punya pilihan lain karena hanya dalam beberapa tahun, klan mereka akan hancur, tidak ada yang tersisa termasuk kuil itu. Jadi, bahkan jika kuil itu bisa bertahan, apa gunanya jika semua anggota klan telah pergi? Revitalisasi mutlak diperlukan dan kesempatan seperti itu ada di depan mata mereka. Klan itu bergerak cukup cepat dan pilar-pilar dibawa ke sini dalam waktu singkat. Ledakan. Meskipun murid-muridnya mungkin menurunkannya selembut mungkin, dampak dari setiap pilar yang menghantam tanah masih terdengar keras karena beratnya yang sangat besar. Mereka semua sekarang berada di dalam istana ini, menjulang tinggi di hadapan Li Qiye. Warna emas mereka telah memudar, meninggalkan jejak kuning samar yang menggambarkan naga-naga yang agresif. Naga-naga emas itu mendongak, seakan ingin terbang keluar dari pilar-pilar itu. Diperlukan 3 orang dengan tangan terentang dan terhubung untuk melilitkan sepenuhnya pada pilar. Terbuat dari bahan yang tidak diketahui, tampak seperti batu dan kayu, tetapi jelas bukan keduanya. Warnanya menyerupai rami. Tuan muda, ini yang Anda sebutkan. Leluhur pertama kali bertanya pada Li Qiye. Li Qiye berdiri dan berjalan mengelilingi aula sekali sebelum mengangguk, ya. Jika kamu ingin membangun wilayahmu dan menjaganya tetap stabil, itu akan sangat penting. Baguslah leluhurmu tidak cukup bodoh untuk membuangnya. Kalau tidak, ini akan sia-sia. Para leluhur saling berpadangan, tidak tahu betapa pentingnya pilar-pilar itu sebelumnya. Pilar-pilar itu sudah ada sejak lama untuk menopang kuil tua. Ditambah lagi, para leluhur mereka juga tidak pernah membicarakannya. Banyak sekali orang jenius di generasi mendatang yang datang ke kuil tua itu untuk memberi penghormatan. Tak seorang pun menyadari sesuatu yang aneh pada pilar-pilar itu. Apakah mereka benar-benar merencanakan itu? Nenek moyang kita tidak pernah berbicara atau menulis apapun tentang mereka. Salah satu leluhur bersikap skeptis. Karena nenekmu tidak tahu apa-apa. Tanah itu diberikan kepadanya, kata Li Qiye. Tuan muda, Anda juga tahu ini. Ayah tersentak setelah mendengar ini. Klan mereka dulunya memiliki wilayah kekuasaan yang sangat luas. Pada masa kejayaannya, wilayah kekuasaan mereka dapat menyamai tanah suci Buddha saat ini. Sayangnya, bencana besar telah mengubah segalanya. Bahkan tanah mereka pun mulai tenggelam. Ada satu fakta khusus yang hanya diketahui oleh sedikit keturunan Xiong. Wilayah awal mereka diberikan kepada leluhur mereka oleh orang lain. Menurut cerita lama, makhluk ini adalah eksistensi tertinggi. Namun, ini tampaknya menjadi topik yang tabu sehingga bahkan para leluhur menahan diri untuk tidak mengomentari topik ini. Saat ini, hanya para leluhur seperti mereka yang hadir yang mengetahui rahasia ini. Itulah sebabnya mereka terkejut bahwa Li Qiye mengetahuinya. Li Qiye hanya tersenyum dan tidak berkomentar. Aku akan membantumu dengan ini setelah mengambil barangmu. Masa depan tergantung pada kalian semua. Katanya datar. Terima kasih, Tuan Muda, terima kasih. Para leluhur yang bersorak kegirangan membungkuk ke arahnya. Ia mulai melantunkan mantra sambil membentuk hukum tertinggi. Gerakannya terlalu cepat dan mendalam.
Yang Ling dan para leluhur bahkan tidak melihatnya dengan jelas, apalagi memahaminya. Naik, Li Qiye meraung dan mantranya menghantam pilar. Mereka menjawab dengan raungan naga yang keras dan kilatan cahaya menyilaukan yang keluar dari pilar-pilar. Klang, klak, klak. 8 naga itu tiba-tiba hidup kembali dan gerakan mereka mengeluarkan suara logam yang menyenangkan karena suara mereka. Akhirnya, angin kencang muncul saat para naga menyiapkan cakar mereka. Naga emas memiliki 9 cakar, masing-masing sangat tajam. Hanya dengan sekejap saja dapat memotong segalanya. Apa? Para leluhur tercengang. Pilar-pilar tersebut telah ada selama jutaan tahun. Mereka tidak tahu bahwa pilar-pilar ini dapat diaktifkan dengan cara ini. Rah! Naga-naga itu membuka matanya seukuran lonceng kecil. Aura naga meletus di udara. Para leluhur terhuyung mundur karena kekuatan mengerikan ini sambil menarik napas dalam-dalam. Mereka tidak menyangka pilar-pilar biasa ini begitu kuat. Benda-benda ini jelas merupakan artefak yang luar biasa. Maju! Teriak Li Qiye, yang mengakibatkan ledakan keras. 8 pilar itu tiba-tiba berubah menjadi naga. Mereka melompat ke lautan yang luas. Mereka sudah pergi. Para leluhur menjadi terkejut. Gemuruh. Kemudian terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Rasanya seperti seekor lembu raksasa sedang memutar tubuhnya, mengakibatkan gempa bumi yang dahsyat. Apa yang terjadi? Para leluhur menjadi takut. Tiba-tiba tsunami terbentuk. Ombaknya cukup tinggi untuk menghantam kubah langit. Hal ini tentu saja membuat semua orang takut. Lutut mereka gemetar saat mereka jatuh ke tanah. Gelombang itu menyapu ribuan juta tanpa henti. Rupanya ini adalah bencana besar lainnya. Para anggota Xiong mulai mengutuk nasib mereka. Peristiwa itu hanya berlangsung selama waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh. Begitu suasana menjadi tenang, para anggota saling memandang dengan bingung. Para leluhur di istana Li Qiye melakukan hal yang sama. Baiklah, tugasku sudah selesai, saatnya berangkat. Li Qiye menegakkan tubuhnya dan berkata, sudah mulai. Yang Ling juga takut sebelumnya karena merenungkan hal itu. Li Qiye tidak mengatakan apa-apa lagi dan mulai pergi. Leluhur. Seorang murid dari Xiong berlari masuk dan dengan bersemangat melaporkan situasi terkini. Benarkah? Para leluhur bersorak kegirangan setelah mendengar informasi baru itu. Benar sekali, leluhur. Murid itu merasakan kegembiraan yang sama. Para leluhur itu mulai menitikkan air mata. Salah satu dari mereka berkata, para leluhur mengawasi kita. Tidak, kita seharusnya berterima kasih kepada Tuan Muda. Leluhur pertama menjawab, sayangnya, Li Qiye sudah lama pergi. Ayo, para leluhur kembali sadar dan mengejar. Tuan Muda, mohon tunggu, teriak leluhur pertama. Sayangnya, Li Qiye tidak berniat berhenti. Yang Ling berkata dengan lembut, Tuan Muda, mereka memanggilmu. Li Qiye mengabaikan mereka dan terus bergerak. Tuan Muda, kami belum menunjukkan rasa terima kasih kami. Teriak leluhur itu, tapi diabaikan sekali lagi. Mereka menyadari bahwa Li Qiye tidak peduli pada mereka. Hubungan yang ditakdirkan itu berakhir dengan ini. Mereka kemudian buru-buru memanggil anggota klan lainnya. Seluruh klan berlutut dan membungkuk ke arah Li Qiye, klan Xiong akan selalu mengingat kebaikanmu. Li Qiye tidak mau menoleh ke belakang. Li Qiye meninggalkan toko makanan laut dengan Yang Ling tepat di belakangnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh ke arah pintu masuk yang tidak mencolok itu, tidak seorang pun menduga ada lautan tersembunyi di tempat kecil ini. Itu adalah keajaiban yang membuka mata. Dia juga merasa aneh bahwa Li Qiye begitu terburu-buru pergi. Tuan Muda, apakah ini senjata abadi yang tak terkalahkan? Dia memikirkan benda di dalam kotak itu, ingin tahu seberapa kuat benda itu. Tidak, hanya barang sehari-hari. Li Qiye menggelengkan kepalanya. Barang sehari-hari, bagaimana mungkin? Dia meninggikan suaranya karena tidak percaya. Xiong kehilangan banyak orang termasuk penguasa surgawi karena benda ini. Ditambah lagi, cahaya abadi dari benda ini sangat menakutkan. Itu seharusnya senjata legendaris, bukan benda sehari-hari. 1 hari matahari dan 1 bulan. Li Qiye berkata, dengan waktu yang cukup, akan ada tanda dan niat yang tertinggal. Pemilik benda ini lebih kuat dari yang dapat Anda bayangkan. Seberapa kuat? Dia tidak dapat membayangkan keberadaan yang mampu membuat barang-barang sehari-hari mereka sepuasnya seperti itu. Li Qiye tidak menjawab karena itu di luar kemampuannya. Carilah tempat untuk beristirahat sejenak, katanya. Klan kami punya halaman kecil di Wiswot.
Kami bisa ke sana kalau Anda tidak keberatan, Tuan Muda. Dia berdoa sebelum menjawab. Dia setuju jadi dia memimpin jalan. Klan yang tidak dianggap sebagai klan besar di metropolis. Meski begitu, ayah Yang Ling masih seorang markis dengan pengaruh yang cukup besar. Jadi, ia memiliki tempat kecil di wilayah mahal ini yang merupakan bukti keberhasilannya. Keduanya tiba dan Li Qiye melihatnya. Walaupun ukurannya kecil, namun ia menutupinya dengan fitur dan ketenangan. Yang Ling kemudian memerintahkan para pelayan untuk menyiapkan keperluan sehari-hari bagi Li Qiye. Namun, dia tidak beristirahat setelah memasuki kamarnya. Dia menyegel area tersebut dan membuka dimensi dalamnya. Saat berada di dalam, ia menciptakan formasi besar untuk memisahkan yin dan yang beserta elemen kelima. Ia kemudian berkemas dengan pikiran jernih sebelum mengeluarkan pecahan batu. Tidak seorang pun akan melirik batu biasa ini saat berjalan di jalan. Batu ini dapat ditemukan di mana saja dan tidak bernilai sepeser pun. Hanya sedikit yang tahu apa yang dilambangkannya. Tentu saja, itu bukan harta atau senjata. Li Qiye fokus pada retakan dan lapisan, yang tampaknya terbuat dari cairan lava yang mendingin dalam periode yang berbeda. Dengan adanya katedral itu, retakan dan celahnya menjadi jauh lebih panjang dan lebih besar. Retakan dan celahnya tampak seperti 3000 dunia, tidak, tepatnya, 3000 zaman. Setiap ketidaksempurnaan mewakili satu zaman, sungai waktu yang terputus yang membentang selama jutaan dan jutaan tahun. Mereka berfungsi sebagai proyeksi untuk masing-masing zaman. Garis waktu zaman sekarang tampak terkompresi di dalamnya. Mereka yang mampu memahami ini akan merasa kagum. Ini bukanlah sebuah batu, melainkan kompresi ruang waktu, fragmentasi zaman. Li Qiye mulai membalik siklus teratur untuk melacak sumbernya. Berdengung. Dia mengeluarkan satu waktu tertentu. Partikel-partikel waktu diingat dalam hidup. Dia mendapati dirinya berada di dunia yang megah pada detik berikutnya. Zaman ini adalah zaman mesin. Gemuruh dan dentingan logam dapat terdengar dari raksasa-raksasa berbaju besi. Masing-masing memiliki kekuatan yang tak terbatas dan daya hidup yang dahsyat. Siapapun akan terkejut saat mengamati dunia ini. Berdengung, Li Qiye mengeluarkan retakan lainnya. Partikel yang berbeda mengelilinginya dan membawanya ke zaman lain. Yang ini memiliki aura purba. Dia mendengar raungan naga dan teriakan burung phoenix. Benar saja, makhluk luar biasa ini terbang di udara. Setelah era yang panjang, ia mampu menghasilkan makhluk-makhluk yang sangat kuat. Berdengung, dia beralih ke yang lain. Partikel-partikel itu kali ini terdiri dari percikan api yang melahapnya. Kekuatannya tampak begitu murni. Semua eksistensi memiliki bentuk yang paling sederhana, beberapa hampir tak terlihat. Kekuatan murni ini dapat ditemukan di mana-mana dan mengambil bentuk yang menyerupai Merkuri. Siapapun di sini akan mendapati diri mereka meleleh, menjadi bagian dari dunia ini. Zaman berlalu dalam sekejap mata. Di sungai-sungai yang tak berujung ini, kekuatan seseorang tampak kurang berarti dibanding pada titik debu. Banyak penguasa dan penguasa agung yang cemerlang berubah menjadi abu tanpa meninggalkan apapun. Li Qiye meluangkan waktu untuk mempelajari dan menghargai batu pecah ini. Akhirnya, dia menatap langit. Surga yang jahat, apa yang kau lakukan? Ini bukan gayamu. Matanya bergerak-gerak sambil berdoa. Tak seorang pun menjawabnya, dia pun tidak menginginkan jawaban. Sepertinya keadaanmu juga tidak baik. Dia tertawa dan berkata, sungguh situasinya genting. Musuh di dalam dan luar siap menyerang. Dia terdiam. Meskipun momentum saat ini tampak buruk bagi surga yang jahat, ini juga bukan kabar baik baginya. Ini sama sekali bukan kasus musuh dari musuhku adalah temanku. Situasinya menjadi buruk bagi semua pihak. Mari kita lihat siapa yang akan tersenyum terakhir. Dia mengusap dagunya dan berkata, mata selalu mengamati dunia ini, tidak hanya yang di atas sana, tetapi juga yang tersembunyi di wilayah yang tidak diketahui. Dia menyimpan batu itu, tidak penting bagaimana batu itu sampai di sini, batu itu kini menjadi catatan sejarah yang penting. Dia berdoa sejenak sebelum mengeluarkan kotak harta karun yang diambil dari Xiong. Cahaya abadi yang bocor itu lemah namun menembus segalanya. Dia menyentuh kotak itu dengan lembut dan berkata, bukti yang tak terbantahkan. Para guru dan sekte yang kuat menghilang di sungai waktu, tidak ada yang tersisa dari mereka. Meskipun demikian, beberapa benda bersifat abadi dan tidak tersentuh oleh waktu.
Apakah benda ini sengaja ditinggalkan atau jatuh secara tidak sengaja? Kekuatannya jelas karena benda ini terus ada. Li Qiye akhirnya membentuk mudra dan membaca mantra, mengaktifkan mantra yang kuat untuk menghilangkan segel pada kotak itu. Segel perkasa ini tidak memiliki kesempatan untuk menghentikan mantra Li Qiye. Segel itu perlahan-lahan hancur hingga terdengar bunyi dengung. Rune dan cahaya menghilang dari pandangan. Hal ini memungkinkan cahaya abadi dari dalam menjadi lebih terang. Klik, Li Qiye membuka kotak itu dan melihat isi dalamnya. Banyak sinar terang keluar sesudahnya. Partikel-partikel berhamburan ke bawah, cukup untuk menelan Eid Desolaces. Anehnya, sinar suci itu tidak menyilaukan. Sebaliknya, sinarnya lembut dan menenangkan. Sinar itu juga tidak menusuk Li Qiye meskipun sangat kuat. Tidak ada yang dapat menghentikan mereka di dunia ini. Kedekatan mereka dalam menyerang tidak ada kaitannya dengan ketajaman mereka, melainkan momentum yang tidak mengenal menyerah. Sumber sinar tersebut ternyata adalah kumis kuda dan benang-benangnya. Seperti yang dikatakan Li Qiye sebelumnya, ini bukan senjata, hanya benda biasa untuk membersihkan debu atau mengusir nyamuk. Gagangnya seputih salju, terbuat dari potongan batu giok putih. Tentu saja, ini bukan batu giok biasa, melainkan harta karun yang menakjubkan. Itu sangat langka, bahkan penguasa Dao akan kesulitan menemukannya. Membentuknya menjadi kualitas yang akan sangat cocok untuk alkimia. Namun, ia dipilih untuk menjadi gagang pengocok ini karena sifatnya yang indah. Tampak seperti salju yang mencair, tetap mengalir meskipun padat. Garis-garis yang mengalir menghasilkan kedalaman yang tersembunyi, cukup untuk memukau setiap penonton. Adapun benangnya, benang itu terbuat dari benang Ratu Naga. Dunia tentu tidak tahu nama ini atau apa itu. Li Qiye adalah seorang yang putus asa. Meskipun dia telah hidup melewati berbagai era dan berkelana melintasi berbagai wilayah, dia hanya melihat benda ini 2 atau 3 kali. Tanpa memperhitungkan bahannya, satu-satunya hal yang istimewa dari kocokan adalah cahayanya, tidak ada hal lain yang penting. Orang-orang akan berpikir bahwa leluhur Xiong membuang-buang waktu dan tenaga mereka untuk menyegel kocokan ini. Li Qiye terus menatap pengocok telur itu dan mulai berdoa. Tangan yang memegang gagangnya haruslah tangan yang abadi, putih bersih atau memiliki cahaya bintang, atau mungkin memiliki aliran waktu. Singkatnya, manusia biasa tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan pengocok ini. Pengocok ini tampaknya hanya diperuntukkan bagi orang abadi dan hanya digunakan sebagai barang dekorasi. Hanya makhluk hebat yang bisa meniru kocokan ini. Tentu saja, tuannya itu sebenarnya tidak terlalu mempermasalahkannya. Adapun di dunia, mereka tentu akan melihatnya sebagai senjata yang tak tertandingi. Li Qiye segera merumuskan profil tuannya setelah melihat gagangnya. Hanya 2 atau 3 makhluk yang layak mendapatkan kocokan ini. Bukan dia atau surga yang jahat. Siapa lagi? Li Qiye tidak peduli dengan kekuatan atau materialnya, dia hanya peduli dengan apa yang telah terjadi. Keabadian tidak lebih dari kedipan mata. Katanya, mungkin itu hanya penantian panjang hingga saat yang tepat. Sang penguasa neraka, surga yang jahat, dan Li Qiye adalah satu-satunya orang yang memahami pentingnya rahasia tersembunyi ini. Dia lalu menarik napas dalam-dalam dan perlahan menarik tangannya untuk meraih gagangnya. Ledakan, api mengerikan yang melanda seluruh alam, lebih dari cukup untuk membakar abis para penguasa tak terkalahkan menjadi abu. Jalan agung teratas, hukum jasa yang tak tertandingi, harta yang tak tersentuh tidak akan mampu menghentikannya. Segalanya rapuh seperti omelan kering. Jika api ini mengenai 8 desolasi, semua keberadaan dan daratan akan lenyap. Meskipun Li Qiye berada di dimensi dalamnya, banyak dimensi di bawahnya yang langsung meleleh. Jika beberapa dewa atau kaisar tidak beruntung karena bepergian melalui dimensi ini, mereka juga akan jatuh. Li Qiye menghilang dalam sepersekian detik ini, digantikan oleh tekadnya yang kuat dan abadi. Satu pikirannya dapat berubah menjadi 3000 dunia dan semua hal di dalamnya. Pikiran ini mewakili segalanya. Kekuatannya berasal dari hati Dao yang gigih. Api itu pasti dapat menghancurkan semua pertahanan. Namun, hanya hati yang gigih yang dapat bertahan dalam keadaan yang keras. Api yang merusak itu akhirnya mereda dan Li Qiye kembali lagi dengan pengocok itu dalam genggamannya. Tangannya biasa saja, tidak abadi dan tidak memiliki aliran waktu, tidak memiliki hukum khusus. Itu juga bukan tangan surga. Meskipun demikian, itu milik Li Qiye.
Hal ini memungkinkannya untuk memanipulasi apapun. Tidak terlihat aneh memegang pengocok ajaib itu. Bahkan, keduanya tampak sangat serasi. Pengocok itu bisa saja disalahartikan sebagai sesuatu yang diciptakan khusus untuknya. Li Qiye adalah makhluk lain yang mampu menggunakan pengocok ini. Para petualang biasa akan hancur menjadi debu saat mereka menyentuh gagangnya. Suasana hening saat gagang pintu dan Li Qiye tampaknya tidak ada lagi. Kedamaian dan ketenangan yang baru ditemukan dapat menenangkan semua hati yang gelisah. Di sini, tidak ada keindahan atau keburukan, tidak ada terang dan gelap, tidak ada hukum Dao atau setitik pun keberadaan. Tampaknya ini adalah sumber asli dari segalanya. Li Qiye duduk di sana, tidak terkejut. Pada saat itu, seseorang duduk tepat di depannya. Hanya saja sosoknya samar dan jenis kelaminnya tidak dapat dipastikan. Jaraknya hanya beberapa inci, tetapi jaraknya seperti miliaran tahun. Sosok ini tampak seperti versi masa lalu yang menatap Li Qiye saat ini. Atau, mungkin Li Qiye masa depan yang menatap sosok ini di masa sekarang. Secara keseluruhan, mustahil untuk mengetahui periode waktu dari keduanya. Mereka saling menatap, menyadari kekuatan dan kartu yang mereka miliki saat ini. Keduanya tidak ingin menyerang dengan gegabah karena keadaan saat ini, mereka tidak mengetahui keadaan dan bentuk lawan mereka. Mungkin ini adalah kondisi terlemah lawan, tetapi bisa juga menjadi kondisi terkuat mereka. Mungkin ini adalah diri mereka di masa depan yang bertemu di area unik ini. Tentu saja, ini bukan pertemuan kebetulan. Keduanya tahu bahwa hari ini akan tiba. Itu hanya masalah waktu. Mereka saling mengetahui kisah dan cerita masing-masing, tetapi mengenai pikiran mereka yang sebenarnya, hal ini masih menjadi misteri. Mungkin mereka sendiri tidak mengetahui rencana dan pikiran mereka di masa depan. Tatapan mata itu terjadi dalam dimensi yang tidak mengenal waktu dan ruang. Dengan demikian, prosesnya bisa berlangsung singkat seperti kedipan mata atau cukup lama hingga langit dan bumi pun redup. Keduanya tidak tahu keadaan mereka saat ini. Bisa saja itu masa lalu atau masa depan. Mereka tetap tenang, tidak terkejut atau sedikit pun gelisah. Ini adalah pertemuan pertama mereka, atau mungkin tidak bisa dihitung sebagai pertemuan pertama karena ini bukan wujud asli mereka. Pikiran mereka telah terwujud, menghasilkan fenomena aneh ini. Keheningan membuat suasana menjadi mencekam. Dunia tidak menyangka bahwa hanya satu pertemuan dapat mengubah arah sejarah. Saya sudah sampai. Sosok lainnya akhirnya memecah keheningan setelah waktu yang tidak diketahui. Suara orang ini datar seperti udara, tidak memiliki ekspresi emosi. Meskipun demikian, suaranya terasa alami seolah-olah semuanya pas, selaras dengan irama yang lain. Ketiga kata itu dapat diartikan dengan cara yang berbeda. Apakah sosok itu menerima undangan untuk menemui Li Qiye? Atau apakah sosok itu datang khusus untuk menemui Li Qiye? Dari masa lalu, masa kini, atau masa depan? Dari mana? Atau mungkin sosok tersebut tidak tiba di tempat ini melainkan di 8 kehancuran atau 9 dunia atau zaman yang lebih tua lagi. Wujud ini juga bisa menjadi sebuah tujuan, ilusi, atau proyeksi. Meskipun demikian, sosok itu akhirnya muncul, tidak lagi bersembunyi dalam legenda atau kata-kata para penguasa. Aku menunggu. Suara Li Qiye juga tidak menunjukkan tanda-tanda fluktuasi emosi. Keduanya mungkin mirip, hanya saja jalannya berbeda. Suatu hari, jalannya akan bertabrakan dan pertempuran tak terhindarkan. Mungkin dengan menunggu, maksudnya adalah ia sedang menunggu pertempuran. Hanya mereka sendiri yang mengerti maksud mereka. Kata-kata tidak diperlukan, mereka terus menatap satu sama lain sambil berspekulasi. Rasanya seolah-olah mereka hanya dua patung yang saling berhadapan, tidak ada emosi dan sentimen. Keduanya akhirnya bubar, tanpa meninggalkan satu petunjuk pun. Lamanya pertemuan tidak dapat dihitung karena waktunya tidak ada. Li Qiye muncul lagi dalam pose meditasi, kotak harta karun terletak di depannya dengan pengocok diletakkan di atasnya. Seluruh kejadian itu terasa seperti mimpi atau ilusi. Tentu saja, ini berarti keduanya akan berbagi pengalaman ini. Li Qiye menatap pengocok telur itu dalam diam. Pikirannya tidak jelas. Dia akhirnya menutup kotak itu dan melepaskan segelnya sebelum berjalan keluar ruangan. Apakah Anda baik-baik saja, Tuan Muda? Yang Ling telah menunggu di luar. Dia menghela napas lega setelah melihatnya. Dia mengunci diri di kamar sejak mereka tiba di sini.
Beberapa hari telah berlalu sehingga Yang Ling mengira sesuatu telah terjadi pada Li Qiye. Dia pikir dia terlihat sedikit aneh setelah mendapatkan kotak itu, jelas berbeda dari sikapnya yang biasa. Dia menduga pasti ada hubungannya dengan benda di dalam kotak itu. Itulah sebabnya dia waspada di luar, untuk waspada. Tidak apa-apa, Li Qiye meregangkan tubuhnya dan tersenyum. Senang mendengarnya. Yang Ling menepuk dadanya pelan, berpikir bahwa Tuan Muda telah kembali ke dirinya yang normal. Tuan Muda, kami masih belum melihat seluruh Wisword. Apakah kamu ingin pergi? Dia berpikir bahwa dia pasti merasa pengecut setelah berada di ruangan itu begitu lama. Anda keluar pada waktu yang tepat, saya mendengar bahwa musim semi emas telah kembali lagi. Baiklah, Li Qiye terkekeh. Kau tahu tentang mata air emas. Legenda lama lainnya ada di tempat ini. Kata Yang Ling, sedikit. Akan lebih sulit untuk menemukan sesuatu yang tidak diketahui Li Qiye. Banyak yang sudah pergi untuk menguji keberuntungan mereka, kita juga harus pergi. Mata air emas ini lebih misterius daripada gunung suci, begitulah kata mereka. Dia menjadi bersemangat. Kalau begitu, ayo kita pergi. Li Qiye tentu saja ingin pergi melihat mata air emas ini. Itulah tujuannya telah datang ke sini sejak awal. Yeyai. Dia memberi isyarat dengan gembira sebelum berbicara, keberuntunganmu selalu bagus, Tuan Muda, mungkin kamu akan mendapatkan keberuntungan yang tak tertandingi di sana. Li Qiye tersenyum. Apakah dia perlu mencari keberuntungan di mata air emas? Tentu saja, tidak perlu memberikan informasi ini kepada Yang Ling. Orang-orang telah berkerumun di lokasi mata air emas sebelum keduanya sampai di sana. Ini adalah legenda Wisword, bahkan lebih misterius daripada tikus kulit. Kata seorang penonton, tikus dapat muncul setiap generasi, tetapi musim semi emas hanya muncul beberapa kali sepanjang sejarah. Yang lain berkata dengan gembira, kita sudah sangat beruntung bisa mengalami hal ini. Seorang pakar yang membuat Anda lebih emosional. Faktanya, menurut catatan Wisword, musim semi hanya muncul 3 kali sejauh ini. Jadi, di mana ini? Seorang pemuda tidak tahu. Hal ini juga berlaku bagi banyak teman sebayanya. Ini kemungkinan besar adalah legenda terhebat di Wisword. Biasanya legenda ini tersembunyi di sini, tetapi tidak seorang pun dapat menemukannya. Legenda ini harus muncul dengan sendirinya. Seorang lelaki tua menjelaskan, mungkin tidak ada gunanya karena kita hanya bisa melihat, tidak bisa masuk. Seorang penjelajah lainnya menggelengkan kepalanya. Jangan terlalu yakin, rumor mengatakan bahwa pendiri Wisword telah masuk. Ingat, memenangkan hati si tikus rambut adalah kekayaan seumur hidup, tetapi bagaimana dengan dapat memasuki mata air emas? Semua keturunanmu di masa depan akan tetap kaya. Jawab lelaki tua itu, kaya turun-temurun. Benar, anak-anak muda itu skeptis. Lihat Wisword sekarang, sudah ada sejak lama. Orang tua itu menambahkan, orang-orang menyetujui pernyataan ini setelah berdoa sejenak. Mata air itu sulit ditemukan. Banyak yang mengatakan bahwa mata air itu sesungguhnya tidak ada. Sebagian lainnya percaya bahwa mata air itu selalu ada di Wisword. Hanya saja orang-orang tidak dapat menemukannya. Bukti yang paling mungkin adalah ditemukannya Wisword. Menurut cerita, orang ini berhasil mengambil kunci dari mata air. Dengan itu, orang tersebut dapat memasuki mata air tersebut. Kemudian, Wisword didirikan. Kali ini, mata air keemasan muncul di alun-alun. Orang-orang memadati tempat itu dengan ikan sarden. Mereka datang ke sini dengan tujuan yang berbeda-beda, entah untuk menguji keberuntungan atau sekadar menonton kesenangan. Hanya ada sedikit ruang tersisa di dekat pintu masuk agar lebih banyak orang bisa masuk. Tentu saja, pekerja dari Wisword hadir secara massal untuk menjaga ketertiban. Dahulu, alun-alun itu benar-benar kosong. Saat ini, sebuah mata air terlihat. Udara yang menyembur tidak terlalu tinggi. Meskipun demikian, orang-orang langsung tertarik karena warna-warna musim semi emas, merah marun, halcyon. Orang-orang tidak dapat mengalihkan pandangan mereka dari tontonan penuh warna itu. Seolah-olah ada banyak harta karun tersembunyi di bawahnya, terlalu banyak mutiara dan permata untuk dihitung. Itulah sebabnya air diwarnai dengan berbagai warna. Butiran-butiran air itu menyerupai mutiara yang bergulung-gulung. Jauh di dalam, ada ruangan tua dari zaman kuno. Pintu kayunya tertutup rapat, seolah-olah dari dalam. Meskipun demikian, pintunya tampak cukup rapuh untuk didobrak dengan sedikit kekuatan.
Siapa yang tahu apa yang ada di balik pintu itu? Sayangnya, pati sesuatu yang luar biasa jika dipadukan dengan mata air keemasan. Jadi mata air itu memang ada. Seorang petani menyaksikan dengan kagum. Hanya dengan satu sentuhan saja, kita bisa mendapatkan semua kekayaan di dunia. Para ahli itu meneteskan air liur, ingin mencobanya. Sayangnya, pekerja Wiswot menghentikan mereka. Apa maksudnya ini? Apakah Wiswot ingin memonopoli mata air? Itu bukan milik mereka. Seseorang menjadi marah. Ini mungkin wilayahmu, tapi bukankah itu berarti mata air ini milikmu? Mengapa kau melarang orang lain mencoba? Teriak yang lain. Kerumunan orang berteriak, tidak senang dengan perlakuan ini. Amitabha, Buddha yang penyayang. Sebuah lagu yang bernada gembira tiba-tiba bergema. Semua orang mendengarnya dengan jelas di telinga mereka. Hal ini berlangsung lama dan menimbulkan kesan adanya 1000 Buddha yang hadir di tengah kerumunan. Seorang pendeta muncul dan mengejutkan banyak orang. Pertama, nyanyian suci saja sudah membuat orang tahu bahwa seorang pendeta agung sedang datang. Sayangnya, orang ini tidak ada hubungannya dengan kata hebat. Dia kelebihan berat badan dan setiap kali melangkah, lemaknya akan bergoyang. Dia juga tidak mengenakan kasaya biasa, melainkan jubah dengan berbagai warna, merah, kuning, ungu, hijau. Meskipun dia sama sekali tidak terlihat seperti seorang pendeta, senyumnya yang cerah langsung membuat semua orang menyukainya. Bahkan, dia bisa menamparkan seseorang di satu sisi, lalu menamparkan sisi yang lain, kemarahan mereka akan tetap mereda setelah melihat senyumnya. Itu Unteteret Mong, kepala manajer Wiswot. Teriak mereka yang mengenalnya. Faktanya, banyak tokoh besar dari generasi sebelumnya yang maju untuk menyambutnya. Biksu itu tersenyum dan menyapa semua orang. Suasana langsung menjadi gembira. Kerumunan yang tadinya tidak menyenangkan, kini dipenuhi suasana gembira. Dia seorang legenda, kata seorang jagoan. Apakah dia terkenal? Seorang pemuda bertanya dengan rasa ingin tahu. Si jagoan mengangguk, sangat, kemungkinan besar tak tertandingi di generasinya. Benarkah? Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Grandmaster keempat? Pemuda itu ragu-ragu. Dia adalah kakak laki-laki dari Biksu Suci Kebijaksanaan, murid kesayangan tetua Samantabhadra. Sosok besar itu menatapnya sinis. Apa? Para junior di bawahnya tidak dapat mempercayainya. Salah seorang bertanya, apakah dia kakak laki-laki Biksu Kebijaksanaan? Ya, si jagoan mengangguk dan membuat semua orang tercengang. Biksu yang bijaksana itu adalah salah satu dari 4 guru besar. Kultivasinya adalah satu hal, tetapi yang terpenting, pencapaiannya dalam ajaran Buddha telah mencapai tingkat yang luar biasa. Bahkan Buddha Agung memujinya atas prestasinya. Banyak yang mengira bahwa muridnya telah melampaui gurunya, sebuah tanda kebijaksanaannya. Di sisi lain, kakak laki-lakinya tampak sangat berbeda. Menurutmu apakah murid kesayangan tetua Samantabhadra adalah biksu yang bijaksana? Seorang pemuda bertanya langsung. Tidak, sebenarnya dia adalah biksu tanpa batas, tidak ada yang bisa mengalahkannya dalam hal argumen Dao, bahkan biksu yang bijak sekalipun. Si jago menggelengkan kepalanya. Apa? Para pemuda tidak dapat mempercayainya. Apakah biksu yang ini benar-benar mengalahkan biksu yang bijaksana dalam hal agama Buddha? Kebijakan biksu bakat juga sangat hebat, tidak seperti orang biasa seperti kita. Keempat Grandmaster tidak dapat mengajari biksu tanpa tali. Kultivator Anda lainnya tersenyum dan mengungkapkan. Jadi biksu gemuk ini ternyata lebih unggul dari guru besar keempat dalam hal ajaran Buddha dan bakat berlatih. Anak-anak muda tercengang. Bagaimana dia bisa menjadi seperti ini? Tanya seorang pemuda. Dia memang selalu seperti ini. Si petualang tua tersenyum, orang jenius ini pergi makan malam, minum-minum, berzinah, dan berjudi. Kalimat ini semakin mengguncang para pemuda. Seorang biksu dari kuil naga surgawi dengan potensi tak terbatas memilih untuk menjadi tuan muda. Coba pikirkan, para jenius papan atas biasanya luar biasa dan tanpa itu. Saat ini, biksu ini tampak lebih vulgar daripada manusia biasa. Cacat yang tidak dimiliki kebanyakan manusia, dia memiliki segalanya. Para biksu Anda di kuil naga surgawi pasti jengkel dengan kejeniusan ini. Rumor mengatakan bahwa gelar Buddha diberikan kepadanya oleh gurunya. Gurunya berharap bahwa ia akhirnya akan mencapai Buddha tertinggi, yang juga dikenal sebagai biksu tanpa aturan. Sementara yang lain menentang spekulasi ini.
Mereka mengira bahwa dirinya lah yang memilih gelar tersebut karena ingin mengikuti jejak Rule Lesmong. Tidak seorang pun tahu jawaban yang sebenarnya. Namun, kemudian, ia memutuskan untuk meninggalkan kuil naga langit dan menjadi pelayan di Bangsal Harapan. Saat ini, perannya adalah kepala manajer Wisword yang bertanggung jawab atas sumber daya dan keuangannya. Ini adalah perkembangan menarik lainnya. Terlebih lagi, kuil naga langit juga tidak diartikan sebagai pengkhianat. Mereka tidak menjauhkannya dari ajaran mereka, seolah-olah memberinya izin untuk melakukan apapun yang diinginkannya. Semua ini berpusat pada sebuah legenda aneh, Unteteret Mong. Pada titik ini, kerumunan yang mengelilingi alun-alun ingin masuk. Bahu dan kepala saling beradu di mana-mana. Biksu, kami tidak mengizinkanmu masuk ke dalam pilihan yang tepat. Suasana gembira telah tiba, sehingga salah satu anggota kerumunan berteriak. Tidak ada orang lain yang berani berbicara seperti ini kepada seorang guru besar. Misalnya, 4 guru besar. Namun, hal ini tidak berlaku bagi biksu tanpa batas. Budidayanya mungkin tak terduga, tetapi orang-orang tidak menganggapnya sebagai guru besar. Ia dikenal sebagai pedagang yang tidak berpura-pura suci, membiarkan kelonggaran dengan tidak hormat. Ia akan mengecilkan pipinya setelah ditampar. Hehehe, Amitabha, tidak ada yang menghalangimu untuk masuk. Setiap orang akan mendapat giliran, jangan terburu-buru. Biksu tanpa ikatan menyatukan kedua telapak tangan. Kalimat-kalimat Buddha yang diucapkannya terdengar suci dan agung. Sayangnya, orang-orang tidak bisa dianggap serius setelah melihat penampilannya. Kapan kalian mengizinkan kami masuk? Teriak seorang pakar. Baiklah, baiklah, kami akan membukanya sekarang. Biksu itu tersenyum dan mengangkat tangannya. Para anggota Wisword menyiapkan 4 pintu masuk terpisah. Namun, ada biaya untuk menyentuh mata air itu, 30 koin yin yang. Sedangkan untuk pintu kayu, 50 koin yin yang. Biksu itu menambahkan, apa, berapa biayanya? Teriak sebagian orang. Tentu saja, biksu itu mengangguk sambil tersenyum. Kenapa harus bayar kalau mata air emas itu bukan milikmu? Kata seseorang. Amitabha, dermawan, Anda salah. Mata air emas bukan milik kita, tetapi menjaganya bukanlah hal yang mudah, membutuhkan sumber daya dan tenaga manusia. Lihat, kita bekerja keras di bawah terik matahari saja agar semua orang bisa mendapatkan pengalaman yang baik. Coba pikirkan, tanpa kita, tempat ini akan kacau. Orang-orang mungkin sudah berkelahi dan banyak yang akan kehilangan nyawa. Saat ini, hanya 30 koin yin yang akan membuat semua orang aman, tidak ada alasan untuk tidak melakukannya. Apakah hidupmu tidak sepadan dengan 30 koin yin yang? Biksu itu menjelaskan. Kerumunan itu saling bertukar pandangan setelah mendengar jawabannya. Beberapa orang benar-benar setuju karena biksu itu benar. Tempat ini akan kacau tanpa Wisword yang mengambil alih. Ditambah lagi, nyawa mereka tentu lebih berharga daripada biayanya. Harganya terlalu tinggi, menurutku menggunakan koin penakluk lebih bisa diterima. Seorang gelandang berkata dengan geram. Bagi anggota sekte yang kuat, 30 koin yin yang tidaklah banyak. Sayangnya, pengusaha miskin kesulitan menerima biaya ini. Beberapa mungkin tidak mampu membayar. Tidak mahal sama sekali. Biksu itu berkata, 30 koin yin yang tidak dapat membeli harta karun dan gulungan secara manual, tetapi sekarang, itu dapat memberimu kesempatan untuk terbang ke langit, menjadi kaya raya dalam imajinasi luar angkasa. Tidak ada tawaran yang lebih baik dari ini di dunia. Selama kamu adalah orang yang ditakdirkan, kamu akan menjadi penguasa generasi ini. Biksu itu tidak pandai berkata demikian. Bahkan petani miskin pun tergoda. Benar, beberapa orang tetap skeptis. Benar sekali. Biksu itu menyatukan kedua telapak tangannya dan melantunkan, "Oh Buddha yang Maha Pengasih, umat Buddha tidak berbohong." Pendiri kita miskin sepanjang hidupnya, seorang yang kalah yang tidak mampu membeli nasi di atas meja. Namun, pada usia orang tua, ia menemukan mata air emas dan mengambil sebuah kunci. Kunci ini membuka pintu kayu itu sehingga ia masuk ke dalam, menemukan keberuntungan yang luar biasa. Ia kemudian memulai Wisword, memperoleh umur panjang dan kekuatan. Ia memakan apapun yang ia inginkan dan hidup sangat lama. Orang-orang senang mendengarkan kisah sang pendiri. Benarkah itu? Seseorang bertanya setelah pendeta itu menyelesaikan ceritanya. Siapa tahu? Tapi menurutku mata uang emas benar-benar berperan dalam pendirian Wisword. Seorang kultivator tua berkata dengan lembut.
Meskipun sebagian orang ragu, para pendaki telah maju dan membayar biayanya. Biksu, kita akan mencobanya. Seorang penembak jitu membawa serta sekelompok junior. Ia melemparkan kantong koin ke arah biksu itu, tampak sangat mencolok. Semua mata kini berbicara pada kelompok ini. Si jagoan dan juniornya mulai mencari sesuatu di musim semi. Sayangnya, mereka tidak dapat menemukan apapun. Apa yang terjadi? Para penonton luar sangat penasaran. Ini sungguh tak masuk akal. Si jagoan menggunakan teknik khusus yang dapat menangkap bintang-bintang di atas sana. Sayangnya, ia memperoleh mata air itu dan tidak menemukan apapun. Biksu, bolehkah kami menggunakan kekerasan? Tanya seorang junior sambil berdiri di depan rumah kayu. Saya mengira pintu ini bisa dibuka paksa dengan sekali pukul. Tentu, Anda hanya mempunyai satu kesempatan, jadi manfaatkanlah dengan baik, lakukan yang terbaik. Biksu itu tersenyum. Hancurkan. Si junior menerjang maju seperti banteng dewa. Larinya menghasilkan ledakan keras. Boom! Akhirnya dia membanting pintu kayu itu namun tidak berhasil mendobraknya. Padahal, bangunan itu sama sekali tidak tersentuh, tidak ada sedikit pun tanda kerusakan yang terlihat. Bagaimana, jika junior tak bisa mempercayainya? Lihat aku. Temannya mengeluarkan kapak dan mulai mengarahkannya. Ledakan. Hal yang sama terjadi, tidak ada tanda yang ditemukan di pintu yang tampaknya rapuh ini. Beberapa junior lainnya mencobanya tetapi tidak ada yang tahu cara mendobrak pintu. Buka, bahkan orang hebat pun ingin mencobanya. Dia memanggil energi massa dalam bentuk naga sejati. Aura naganya menjorok ke depan, mampu menumbangkan lautan dan gunung. Para penonton menarik napas dalam-dalam setelah merasakannya. Ledakan. Para pendatang baru mengira dia punya peluang bagus untuk mendobrak pintu itu. Sayangnya, ledakan dahsyat itu tidak berdampak apapun pada pintu yang tidak dapat digerakkannya. Karena orang saling berpapasan, mengira yang lain tidak punya kesempatan. Penetrasi, teknik kekuatan naga milikmu sudah dikuasai dengan sempurna. Puji biksu tanpa batas. Sungguh memalukan. Si penjahat menggelengkan kepalanya, pintu kayu ini telah diberdayakan oleh seseorang yang tak tertandingi. Menggunakan kekerasan tidak mungkin. Satu-satunya cara adalah menemukan kunci dari mata air emas. Kau benar-benar hebat. Biksu itu tersenyum, ada dua metode. 1. Menemukan kuncinya. 2. Menemukan takdir. Mungkin ada beberapa metode lain yang belum kita ketahui. Giliran kami. Seorang pemimpin klan berpengaruh dari metropolis dan para anggotanya membayar biaya dan mencobanya. Orang-orang ini tidak keberatan membayar biaya untuk menguji keberuntungan mereka. Bagaimana jika mereka benar-benar bisa melakukannya? Mereka akan menjadi sangat kaya setelah menghabiskan begitu sedikit uang. Kita akan mencoba 10 kali masing-masing. Pemimpin klan cukup murah hati dan memberikan 10 kesempatan kepada juniornya masing-masing. Amitabha, saya berdoa semoga Anda beruntung. Biksu itu tersenyum cerah setelah menerima uang mereka. Klan tersebut menghabiskan banyak tenaga untuk pegas dan pintu. Mereka menggunakan berbagai metode dan teknik. Pada akhirnya, mereka tidak menemukan apapun. Jauh melampaui imajinasi. Jika pemimpin klan menyimpulkan, kerumunan akhirnya mendapat giliran untuk memeriksa mata air dan pintu kayu. Semua ini berakhir dengan kegagalan, baik itu para petani biasa atau bangsawan dan tetua agung. Teknik dan metodenya tidak berguna. Mereka yang telah mencobanya tahu bahwa mata air emas itu lebih dari sekadar apa yang tampak. Tampak kecil tetapi sebetulnya tak mendasar. Kemampuan terkuat mereka yang mampu mengulurkan tangan cukup jauh untuk meraih bintang-bintang tidak dapat menyentuh dasar. Rupanya mata air itu terhubung ke inti terdalam. Mengenai pintu kayu, orang-orang menganggapnya tidak ada apa-apa pada awalnya. Orang-orang telah mencoba menggunakan api sungguhan atau menembak langsung dengan senjata mereka. Beberapa mencoba lompatan spasial, tidak satu pun dari metode ini yang berhasil. Jadi mereka tidak punya pilihan selain menyerah. Sama sekali, seorang pria menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada yang bisa mendapatkan apapun dari ini. Sekalipun mata air itu memiliki harta karun yang paling berharga dan rumah kayu itu memiliki artefak yang paling hebat, semuanya itu tidak ada artinya. Mereka hanya bisa menonton dan mendesah. Itulah mengapa para pekerja tidak mau berusaha. Mereka hanya ingin memperoleh uang dari upah. Ini tidak mungkin, mereka menipu kita. Gumam seseorang. Mungkin ini semua hanya lelucon,
mereka hanya ingin menghasilkan uang. Orang lain menghabiskan cukup banyak uang untuk mencoba puluhan kali dan menjadi marah. Tidak seperti itu. Seorang pakar tidak setuju, ini adalah teknik pamungkas yang tersedia bagi para supremes. Semoga Watt tidak dapat menciptakan sesuatu seperti ini. Ditambah lagi, seseorang yang mampu melakukannya tidak peduli dengan keuntungan kecil. Yang lain mengira dia benar setelah melihat sendiri fenomena itu. Seorang yang unggul tentu tidak akan peduli dengan beberapa koin. Wiswot jelas tahu bahwa tidak ada yang bisa membuka pintu, itu sebabnya mereka memulai ini. Orang-orang masih kesal. Bagaimanapun, ini bisa dimengerti setelah kegagalan berulang kali dan tidak mendapatkan apapun darinya. Amitabha, biksu yang tidak terikat memiliki pendengaran yang baik dan memperhatikan keluhan-keluhan yang tertahan. Ia berkata, "Tuan-tuan, kita tidak dapat meragukan ini. Aturannya sudah ditetapkan, terserah kepada peserta apakah mereka ingin mencoba atau tidak. Ditambah lagi, ini hanya biaya tenaga kerja. Ada beberapa ratus anggota di sini untuk melayani. Hanya sedikit orang di antara kerumunan yang menyuarakan keluhan mereka. Lagi pula, kebanyakan dari mereka cukup kaya untuk tidak peduli dengan jumlah uang tersebut. Biksu, apa saja yang bisa didapatkan seseorang dari benda ini?" Seorang tokoh besar tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Tidak ada seorang pun yang menunjukkan kesopanan dan rasa hormat yang sama terhadap pendeta seperti yang mereka lakukan terhadap guru lainnya. Bagaimanapun, dia adalah seorang pengusaha dan tidak keberatan dengan formalitas yang tidak perlu. Namun, dia jelas merupakan sosok yang berwibawa. Dia memiliki lebih banyak pengetahuan dan wawasan daripada siapapun di sini. Bahkan orang-orang penting pun harus meminta nasihatnya. Buddha yang penyayang, sulit untuk mengatakannya. Biksu itu memegang kedua telapak tangannya dan berkata, "Untuk menemukan sesuatu dari mata air emas atau rumah kayu, mungkin seseorang perlu menjadi penguasa Dao." Penguasa Dao, apa gunanya mengatakan ini? Tidak seorang pun dari kita bisa meraih apapun. Kerumunan itu berteriak, "Tidak, tidak, ingat apa yang kukatakan sebelumnya, ada jenis yang lain." Biksu itu menggelengkan kepalanya. "Apa?" Orang lain menjadi tidak sabar. "Yang ditakdirkan," kata biksu itu. "Apa yang menjadi satu?" Tanya yang lain. "Siapa tahu?" "Ya, pendiri kami adalah salah satunya." Biksu itu tertawa. Kerumunan orang mendekat dan setuju. Setidaknya, beberapa orang pernah mendapatkan banyak uang dari sini sebelumnya. Pada akhirnya, sebagian besar tidak mau mencoba lagi. Mereka tetap bertahan untuk melihat apakah ada orang lain yang bisa mendapatkan keberuntungan itu. Pada saat Li Qiye dan Yang Ling tiba di sana, mayoritas telah mencobanya. Mereka memasuki kerumunan dan Yang Ling menjadi bersemangat. Dia berkata dengan keras, "Lihatlah ke sana, Tuan Muda, siapapun yang bisa mendapatkan kunci dari mata air emas akan mendapatkan kekayaan turun-temurun." Li Qiye menatap tempatnya sambil tersenyum. Ia berpikir bahwa meskipun dunia telah berubah, beberapa hal masih tetap sama. "Kamu seharusnya melupakan fantasimu itu." Li Qiye menggelengkan kepalanya. "Baiklah, pendiri Wiswot telah melakukannya, mungkin giliranku untuk menjadi yang terpilih." Antusiasme Yang Ling tidak berkurang. Tentu saja, dia hanya berhayal dan tahu bahwa dia tidak punya kesempatan. Di sisi lain, Tuan Muda mungkin bisa melakukannya. Pendirinya, dia sudah tua, kan? Li Qiye tersenyum. "Ya, kudengar lelaki tua itu miskin sepanjang hidupnya, mampu mengubah segalanya di saat-saat terakhir, sungguh patut diirikan." Yang Ling menyebalkan. "Berikan padaku sekali waktu untuk itu." Li Qiye tersenyum dan tidak berkata apa-apa. "Beberapa hal tetap ada, meskipun dengan perubahan bentuk dan metode. Kita bertemu lagi, saudaraku." Seseorang datang untuk menyambut mereka, putra mahkota Vajra. Dia berbeda dengan yang lain karena meskipun dia seorang putra mahkota, dia tidak pernah berpura-pura suci dan biasanya mengenakan pakaian sederhana. Li Qiye tersenyum mengucapkan salam. Di sisi lain, Yang Ling membungkuk kepadanya, "Yang mulia, kita di luar, tidak perlu formalitas." Putra mahkota merdeka. Li Qiye tidak mengatakan apa-apa lagi dan terus menatap mata air dan rumah kayu itu. Putra mahkota berdiri di sampingnya dan melakukan hal yang sama. "Yang mulia, apakah Anda akan melihatnya?" Yang Ling menjadi penasaran. Dia tersenyum sinis dan menggelengkan kepalanya, "Jangan ganggu aku, perlakukan aku seperti biasa saja dan aku bukan kesayangan surga."
Aku hanya akan mempermalukan diriku sendiri. Yang Ling tidak menjawab karena dia mendengar beberapa rumor. Putra mahkota tidak memiliki banyak pendukung. Dalam arti tertentu, gelarnya kosong karena dia mungkin akan digantikan di masa depan. Oleh karena itu, dia tidak menonjolkan dirinya sendiri, lebih dari siapapun. Seorang putri, teriak seseorang. Kerumunan menjadi gaduh dan para pemuda berlarian. Seorang gadis datang dengan banyak pengikut yang kuat. Dia mengenakan jubah Phoenix, penampilannya sangat elok dan menawan namun tetap mempertahankan aura kewibawaan. Para lelaki pasti tergila-gila pada pandangan pertama. Putri kedua Fajra, yang lain mengenalinya. Putri yang paling berbakat dan paling dicintai. Orang-orang membungkuk sementara yang muda berusaha untuk mendapatkan simpati. Bagaimanapun, semua orang ingin menjadi menantu raja. Dia putri kedua. Bagaimana skenarionya? Dia adalah raja kesayangannya. Yang Ling mengikuti Li Qiye sambil menunjukkan ekspresi dingin. Dia tahu bahwa karena Li Qiye memiliki pedang istimewa itu, dia dapat memilih putri manapun dari Fajra. Li Qiye manis dan tidak mau repot-repot melihat putri keduanya. Ia mendapat sambutan hangat dari orang banyak, terutama para penamaan laki-laki. Dia memiliki seorang pendamping, salah satu dari 5 pahlawan duality, Stallion Silver Spear, Zhang Yunzi. Dia mengenakan baju zirah perak lengkap dan memiliki penampilan yang mengesankan, tampak seperti burung bangau di tengah kawanan ayam. Mata orang-orang berbinar kagum, mengira mereka adalah pasangan yang ditakdirkan di surga. Pria itu gagah dan berwibawa, wanita itu cantik dan anggun, benar-benar naga dan burung phoenix. Keduanya tampak cukup dekat dan saling memahami pikiran masing-masing. Hubungan mereka tampak istimewa, tampak seperti pasangan muda yang serasi. Yang mulia, apakah Anda ingin masuk? Zhang Yunzi tampak anggun, sosok yang sempurna di hati banyak gadis. Aku akan pergi bersamanya. Dia melirik ke arah mata air dan rumah kayu itu dan memperlihatkan senyum lembut. Terlihat keintiman yang terjalin antara keduanya sehingga banyak orang mulai bergosip. Apakah mereka berdua bersama? Seseorang berspekulasi. Menurutku, mendengar putri kedua sangat dekat dengannya selama masa dualitas, lebih dekat dari murid-murid lainnya. Seorang murid duality menjawab kesukaannya. Hal ini tentu saja hanya mengundang konspirasi tetapi mereka juga berpikir bahwa hal ini wajar dan dapat dimengerti. Keluarga Zhang adalah keluarga terhormat yang telah bekerja sama dengan dinasti-dinasti sebelum Fajra. Saat ini, mereka masih menjadi pemimpin di istana. Seorang pakar yang memiliki pengetahuan mendalam tentang Fajra berkata, jauh dari 10 pejabat sipil kemungkinan besar berada di bawah bendera Zhang. Jika Zhang Yunzi menikahi putri keduanya, status mereka akan semakin mengukuhkan. Hal yang sama berlaku untuk keluarga kerajaan. Banyak yang mengangguk, menyetujui analisis ini. Putri kedua sangat disayangi oleh keluarga kerajaan karena dialah yang paling berbakat di antara putri lainnya. Zhang Yunzi adalah pasangan yang cocok untuknya. Siapa yang tahu mereka benar-benar akan menikah? Beberapa penggemar mengungkapkan kekesalan mereka. Kakak, izinkan aku memperkenalkanmu pada adik perempuanku. Sementara itu, sang putra mahkota tersenyum pada Li Qiye dan memiliki niat baik karena Li Qiye memiliki pedang emas Fajra. Kakak, ayo kita menikah. Dia lalu mengucapkan tangan ke arah putri kedua. Dia sedang berbicara dengan Zhang Yunzi sebelum menyadari kehadiran putra mahkota. Dia enggan mendekatinya. Putra mahkota Fajra, hanya sedikit yang mengenalinya sebagai perbandingan. Pangeran ketiga jauh lebih populer. Kakak, ada apa? Dia mendekat dan membungkuk. Ini adalah saudara Li dari pegunungan Myriad Beast. Kenali dia karena dia mungkin membutuhkan bantuanmu di istana nanti. Putra mahkota tersenyum. Saya mengerti, saudaraku. Saya masih ada urusan lain yang harus saya selesaikan, saya pamit dulu. Dia melirik Li Qiye, jelas tahu siapa dia sebelumnya. Dia lalu membungkuk kepada sang pangeran. Putra mahkota mengernyitkan dahinya setelah melihat ini, kakak, sikap ini tidak pantas bagi seorang anggota kerajaan. Dia tidak ingin memarahi saudaranya di sebelahnya, tetapi sikap ini tidak cocok. Saudaraku, aku tidak akan mengganggu teman-teman yang kau pilih, tetapi aku tidak ingin berkenalan dengan orang-orang yang tidak dikenal. Sang putri menunjukkan ekspresi tidak suka. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Ekspresinya masam tetapi ini bukan saat yang tepat untuk marah jadi dia melupakan masalahnya. Tuan muda, kita bukan orang sembarangan.
Yang Ling merasa nyaman dan tenang menuju ke arah putri yang pergi. Di sisi lain, Li Qiye tampaknya tidak tersenyum. Saudaraku, adikku tidak punya itu, tolong maafkan dia. Dia tidak pernah menunjukkan mukaku. Putra mahkota mencoba menengahi. Jangan pilih seseorang dengan kepribadian seperti itu, gumam Yang Ling. Tidak, aku pasti akan memilihnya. Li Qiye pembangun. Dia, Yang Ling menjadi terkejut. Kakak, maksudmu kau menyukai adikku? Sang putra mahkota merasakan hal yang sama dan tidak tahu harus berkata apa. Aku tidak diizinkan. Katakan saja padanya. Li Qiye terkekeh. Adikku sombong dan angkuh, dia tidak akan senang jika hal ini terjadi. Sang pangeran melirik ke arah putrinya dan menggelengkan kepalanya. Tidak senang. Apakah itu miliknya? Li Qiye berkata dengan acuh tak acuh, menurutmu, apa pedang ini? Dinastimu memberinya hanya untuk menebang kayu. Putra mahkota berdoa. Ayahnya, raja saat ini, tidak memenuhi syarat untuk memiliki pedang. Ini, satu-satunya yang dimilikinya adalah leluhur terkuat mereka, penguasa sejati Vajra. Kenyataannya, banyak yang tahu bahwa raja saat ini tengah mencari keabadian sambil mengabaikan tugasnya. Beberapa mengkritik kemampuan. Meskipun demikian, Vajra tetap kuat karena memiliki keberadaan yang kuat di belakangnya. Leluhur ini pasti punya alasan untuk memberikan pedang emasnya kepada Li Qiye. Sudahkah aku memutuskan? Ya. Li Qiye menyimpulkan. Kau benar, saudaraku. Sang pangeran mengakui. Ia tidak tahu mengapa leluhurnya memberikan pedang itu kepada orang luar itu. Sayangnya, kenyataannya adalah Li Qiye memiliki pedang itu. Bagaimana jika saya menggunakannya untuk memenggal beberapa anggota kerajaan? Senyum Li Qiye semakin lebar. Sang pangeran merasa terkejut dan tidak bisa berkata apa-apa. Kamu bisa melakukannya, kata Yang Ling. Pedang ini pasti bisa membunuh pejabat dan warga biasa. Tapi bagaimana dengan anggota kerajaan? Yah, sang putra mahkota tercengang dan tidak berani menjawab pertanyaannya secara langsung. Yah, ini adalah golok leluhur, pemakainya mewakili leluhur, jadi secara teori, itu mungkin. Hak untuk membunuh memang ada, tetapi pada sebagian besar waktu, pedang leluhur ditinggalkan di istana atau diberikan kepada anggota kerajaan. Orang luar yang memilikinya belum pernah ada sebelumnya, terutamanya untuk membunuh anggota kerajaan. Akan tetapi, ini tidak berarti hal itu mustahil, sebab pedang itu melambangkan leluhur tertinggi. Jadi, apakah dia setuju atau tidak, itu urusanku. Li Qiye menambahkan, menurutmu, seberapa besar kepedulian leluhurmu terhadapmu? Pangeran itu tidak menjawab lagi, tidak ada kekurangan pangeran dan putri di dinasti itu. Terlebih lagi, jika cabang ayahnya terbukti tidak mampu, penerus berikutnya bisa menjadi orang lain dari klan kerajaan. Para leluhur yang telah hidup turun-temurun tidak peduli dengan mereka. Membunuh satu atau dua orang bukanlah masalah besar. Dinasti Vajra memiliki banyak keturunan dalam sejarahnya yang panjang. Berapa banyak yang benar-benar dipandang tinggi oleh para leluhur. Satu-satunya yang mengundurkan diri mungkin adalah seorang pangeran atau putri cemerlang yang bertekad menjadi penerus. Adapun yang lainnya, mereka tidak berarti apa-apa. Putra mahkota kembali tenang dan menarik napas dalam-dalam. Dia menatap Li Qiye dan bertanya, Saudara Li, apakah kamu benar-benar ingin menikahi adik perempuanku? Menikah? Tidak, aku hanya ingin memberikan kesempatan untuk menjadi pembantu ahli mencuci kakiku. Li Qiye menggelengkan kepalanya. Apa? Yang Ling berkata tanpa berpikir panjang sebelum menutup mulutnya. Dia menenangkan dirinya dan berkata, pepelayan yang mencuci kaki. Tuan muda, saya rasa itu bukan ide yang bagus. Dia benar-benar terkejut karena putri kedua dimanjakan oleh keluarga kerajaan. Jadi, ide Li Qiye sungguh menggelitik. Tidak seorang pun berani memikirkan masalah ini. Itu sama saja dengan bunuh diri. Sang putri mungkin akan menerimanya dengan lapang dada, tetapi tidak dengan klan kerajaan. Pelanggaran ini dapat mengakibatkan pemusnahan klan. Putra mahkota membeku. Kakak iparnya tidak sopan, tetapi ide Li Qiye tidak pantas. Saudaraku, kau bertindak terlalu jauh. Putra mahkota menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, tidak adanya amarah menunjukkan kesabaran dan karakternya. Menurutmu, mana pilihan yang lebih baik antara mati dan menjadi pembantu? Li Qiye tersenyum. Putra mahkota tidak bisa langsung menjawab. Dia memaksakan senyum dan tergagap, "Yah, aku hanya ingin tahu garis besarnya."
Li Qiye menuliskan, ada banyak orang dari klan kerajaan yang bisa kubunuh sebelum mereka menarik kembali. Frekuensinya semakin lebar setelah selesai. Putra mahkota kebingungan, dia tidak tahu apa yang diinginkan Li Qiye. Pedang leluhur melambangkan otoritas. Orang lain akan menggunakannya untuk kehidupan yang kaya dan mulia. Namun, tidak demikian halnya di sini. Li Qiye tampaknya mempermainkannya. Mustahil untuk memahami orang ini. Saat ini, sang pangeran sedang memikirkan pertanyaan yang sebenarnya. Leluhur itu telah memberikan pedangnya kepada Li Qiye karena alasan yang tidak diketahui. Apa yang harus dilakukan agar leluhur itu tidak senang dan mendapatkan kembali pedang itu? Apakah kematian beberapa anggota klan kerajaan sudah cukup? Jika leluhur tidak segera mengambil kembali pedangnya, maka korban-kurban secara teoritis akan mati sia-sia. Klan kerajaan tidak akan mencoba membalas dendam karena keadaan khusus. Misalnya, sang putra mahkota memikirkan dirinya sendiri. Bagaimana jika dia adalah korban pertama atau mungkin putri kedua? Apakah leluhur akan melakukan sesuatu tentang hal itu? Dia tidak tahu di mana batasannya. Mungkin ayahnya, sang raja. Golok ini diberikan kepada orang gila. Mungkin ini salah satu alasan mengapa leluhur memberinya golok tersebut. Menurutmu, siapa yang harus kutebas terlebih dahulu dengan pedang ini? Li Qiye menatap pangeran yang kebingungan itu dan menepuk bahunya. Pangeran itu hidup menyendiri, tetapi ini tidak berarti bahwa ia bodoh. Sayangnya, hidup selama ini merupakan tanda kecerdasannya. Komentarnya memiliki banyak ilustrasi. Korban pertama Li Qiye di keluarga kerajaan, siapapun mereka, akan mengubah lanskap politik saat ini. Entahlah, aku tidak tahu apa yang ada dalam pikiranmu, kakak. Sang pangeran tersenyum kecut. Panggil aku tuan muda, kata Li Qiye. Rasa hormat tidak bisa menggantikan ketaatan. Sang pangeran membungkuk. Aku suka orang pintar. Li Qiye tersenyum dan berkata, pergilah, bicaralah dengan adikmu. Aku akan melakukannya, tetapi aku tidak bisa menjamin apapun. Sang pangeran tersenyum licik, menerima nasibnya. Baiklah, kirimkan saja pesannya. Li Qiye sebetulnya tidak peduli dengan masalah ini. Ini hanya keputusan yang dibuat-buat untuk membuat segalanya lebih menarik. Namun, pilihan santainya ini akan menentukan nasib banyak orang, bahkan nasib sebuah dinasti. Sang pangeran tidak punya pilihan selain berjalan menuju putri kedua. Tuan muda, apakah Anda benar-benar menginginkan putri kedua sebagai pembantu pembasuh kaki? Yang Ling bertanya dengan tenang. Kenapa tidak? Aku cukup berbelas kasih untuk memberikan kesempatan hidup. Kata Li Qiye. Apa maksudmu? Yang Ling bertanya untuk menjelaskan lebih lanjut. Lihatlah pedang ini lagi, apakah hanya untuk memotong kayu? Li Qiye tersenyum. Yang Ling adalah gadis yang sederhana dan polos, tidak tertarik pada politikus seluk-beluk. Sayangnya, dia lahir di keluarga pejabat dan masih mendengar beberapa hal. Ayahnya mengatakan kepadanya bahwa pada titik ini, banyak kekuatan dan pejabat telah memilih putra mahkota atau pangeran ketiga. Sekarang, mengapa leluhur Fajra memberi Li Qiye pedang emas? Dan bagaimana jika dia mulai menggunakannya pada klan kerajaan? Putri kedua memiliki hubungan yang lebih baik dengan pangeran ketiga. Yang Ling memikirkannya lalu bertanya pada Li Qiye, jika dia menolak, apakah kamu akan membunuhnya? Siapa tahu, tapi aturanku adalah, jangan ganggu aku dan aku tidak akan mengganggu mereka. Li Qiye pembangun. Yang Ling menggelengkan kepalanya, tidak ingin memikirkan lebih jauh tentang hal ini. Dia tidak mengerti dan tidak peduli dengan pertikaian yang terus-menerus terjadi di dinasti tersebut. Pada saat ini, putra mahkota berada di samping sang putri dan memulai percakapan perlahan. Tentu saja, sang pangeran berusaha memilih kata-katanya dengan hati-hati, tidak pernah secara langsung menyatakan maksud Li Qiye tentang masalah pembantunya. Sayangnya, pilihannya yang bijaksana tidak menjadi masalah. Beberapa saat kemudian, putri kedua melenturkan otot tajam ke arah Li Qiye seolah ingin memotong dagingnya. Hal ini juga terjadi pada Zhang Yunzi, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia tidak berusaha menyembunyikan sedikit pun rasa haus darahnya. Putra mahkota tidak pernah mengatakan apapun tentang keinginannya untuk menjadi pembantu pembasuh kakinya. Namun, ketertarikannya yang diungkapkannya sendiri sudah tidak dapat ditoleransi oleh sang putri. Hal ini berlaku 2 kali lipat bagi Zhang Yunzi. Keduanya hampir mengumumkan status kekasih mereka. Pernikahan mereka akan didukung oleh keluarga kerajaan dan Zhang juga. Jadi,
Li Qiye jelas ingin merebut wanitanya. Bayangkan saja api amarah yang berkobar di benaknya saat ini. Jika bukan karena putra mahkota, dia akan melompat keluar untuk membunuh orang itu sebelum sang putri perlu melakukan apapun. Putra mahkota kembali ke Li Qiye sendirian dan tersenyum masa. Dia melambaikan tangannya dan berkata, adikku masih muda dan tidak terkendali. Li Qiye tersenyum dan terus menatap mata emasnya. Apakah kamu tertarik dengan musim semi ini? Putra mahkota dengan senang hati mengalihkan topik pembicaraan. Li Qiye mengangguk. Tuan muda, Anda harus mencoba keberuntungan Anda, mungkin Anda akan menemukan kekayaan abadi. Yang Ling mendesaknya, bagaimanapun, Anda adalah orang terpilih yang memegang palu. Tanpa dia sadari, ada orang lain yang memiliki pendengaran yang sangat baik, Unteteret Mong. Dia berjalan ke arah Li Qiye sambil menciptakannya. Dia menyatukan kedua telapak tangannya dan bertanya, Amitabha, sang dermawan, apakah kamu ingin mencoba? Mungkin kamu akan menjadi orang terpilih. Hal ini menarik perhatian banyak orang. Tuan muda dikhianati oleh takdir. Yang Ling berkata dengan bangga, memiliki kepercayaan penuh pada Li Qiye. Bersambung.